dari proyek awal sampai yang sampai ketipu kan modalnya apa? Semua modal itu habis kesedot ke itu semua. Habis ya sampai ya namanya udah habis ya gimana. Sebelum usia 35 saya sudah harus punya perusahaan sendiri. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar supaya inspirasi Anda itu bisa bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Halo, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Channel podcast Bali Today adalah sebuah channel yang fokus to inspire people dan untuk mempromosikan bisnis Anda. Apabila Anda punya bisnis, hubungi kami. Kami akan mengeksplor bisnis Anda atau inspirasi-inspirasi Anda yang lainnya. Khusus untuk hari ini kami kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yang penuh semangat. Dia adalah pengusaha konstruksi las. Tapi awalnya itu dimulai dari minus-minusnya minus ya. Jadi hampir putus asa. Untuk lebih detailnya, mari kita bicarakan langsung dengan Bapak Tri. Selamat siang Pak Tri, apa kabar? Baik Pak Rudi. Oh mantap, sehat. Terima kasih Pak Tri sudah datang ke channel podcast Bali Today. Ya, semoga Pak Tri sehat dan diberi kemudahan dan berkah untuk bisnisnya. Ngobrol-ngobrol Pak Tri ini, saya panggilannya Pak Tri itu nama lengkapnya siapa Pak? Triyono Pak. Pak Triyono ya. Asli dari mana Pak? Dari Malang Pak. Malang ya, Arema berarti ya? Wah, Arema Malang ya. Oke, Pak Tri, mohon maaf ini Pak Tri kan pengusaha las nih, ya sekarang ini ya. Boleh dulu cerita kecilnya dulu gimana, kok sampai ke Bali dan memulai las gitu. Sebelum ke Bali itu jualan burung di Malang Pak. Ya, sekarang burung sepi. Akhirnya merantau ke Bali. Begitu. Sekolahnya dulu di mana Pak? Sekolahnya atau apa nih? Sekolahnya SD, SMP, SMA gitu? Mulai TK sampai kuliah saya di Malang Pak. TK sampai kuliah di Malang. Iya. Oke. Terus setelah itu langsung ke Bali atau bekerja di Malang dulu? Kerja di Malang dulu. Saya selepas kuliah itu kerja di Malang dulu. Jadi pedagang burung. Dagang burung ya. Nah, terus bangkrut, akhirnya merantau ke Bali. Kuliahnya di mana Pak? Jurusan apa itu Pak? Elektro Pak, di ITN Malang. Jurusan elektro ITN Malang. Yang sebenarnya kalau elektro itu mestinya ke arus rendah itu Pak ya? Arus kuat Pak. Oh arus kuat ya? Elektro ST ya, arus kuat. Oh, arus kuat ya. Kalau boleh tahu tuh kalau elektro itu kalau bekerja itu kan bukan di las ya sebenarnya ya? Bukan Pak, dulu bidang usahanya kan bikin panel kontrol. Karena tapi saya lebih tertarik ke dunia advertising awalnya Pak. Jadi saya berubah ke bengkel las ini. Jadi di awal di Malang itu setelah lulus kuliah Pak Tri bekerja di bidang apa Pak? Wira swasta Pak. Wira swasta ya. Apa itu? Di bidang apa? Burung tadi, bukan? Jualan burung, jualan ayam. Jualan burung, jualan ayam di Malang. Di Malang. Artinya ternak sendiri atau jualan burung yang untuk hias gitu atau ayam yang broiler atau gitu? Oh enggak Pak. Saya ngambil dulu di pedagang, terus saya setorkan ke pengepul. Oh, disetorkan di pengepul. Di daerah mana itu Pak jualan burungnya itu? Di daerah Karangkates Pak. Karangkates kan arah Blitar ya? Betul. Oh, berarti aslinya di sana. Jadi dari kuliah kemudian jualan burung itu selama berapa bulan itu Pak? Atau berapa tahun itu? Ya lupa ya, mungkin sekitar 2 tahun lah. 2 tahun ya? Jadi pedagang burung selama 2 tahun ya? Iya. Berarti cukup menikmati juga dong. Oh, ibaratnya 2 tahun itu juga
sudah asik, sudah ini ya. asik. Cuma ya waktu itu harga burung jatuh, ya kehabisan modal, akhirnya merantau ke Bali. Tahun berapa itu Pak jualan burungnya itu? Tahun 98 sampai 2000. Pak. 98 2000 itu kan krisis moneter ya? Apa karena gara-gara krisis moneter itu akhirnya Mungkin. oh gitu. Mungkin. 98 jualan burung. Tadi mohon maaf tadi apa tadi namanya modalnya habis ya? Modal habis Pak. Modal habis ya, karena modalnya kecil kan Pak. Habis ya sudah. Lah sampai 2 tahun kok modal habis itu gimana ceritanya? Modal kan mesti diputer gitu atau apa yang menyebabkan modal habis gitu? Ya. Apa Ada faktor X lah Pak. Faktor X. Ya enggak saya ceritakan di sini ya. oh gitu, enggak rahasia berarti ya? Oh, oke. Jualan burung, oke. Setelah jualan burung itu 2 tahun, kemudian apa? Pak Tri apa? Bisnis apa dari sana? Kerja sama orang Pak, kerja sama orang di bidang kontraktor. Ya, setelah kerja sama orang sekitar 3 tahun, terus bikin usaha sendiri. Jadi setelah burung kemudian kerja kontraktor selama 3 tahun. 3 tahun di kontraktor. Kontraktor itu apa? Bangun rumah atau bangun Ini ya bikin gudang, bikin panel kontrol, ya semacam itulah. artinya berhubungan dengan kuliahnya cocok ya? Nggak nyambung sebetulnya. Oh, ya nggak nyambung? ada sedikit. Ada nyambung. Jadi konstruksi panel misalnya rumah ini apa yang dibuat di dalam rumah ini? Rangka bajanya Pak. Oh, rangka baja. Oke. Itu di daerah mana itu? Di daerah Suwung, Denpasar Selatan. Oh, sudah di Bali ya? Sudah di Bali. Terus apa yang menginspirasi Pak datang ke Bali waktu itu? Ya karena teman-teman saya banyak yang dari Bali, orang Balinya banyak. Di kampus dulu banyak dari Bali. Oh, sehingga itu menginspirasi untuk datang ke Bali ya. Oke. Awalnya datang ke Bali itu gimana ceritanya? Di muka sampai tadi mempunyai bisnis las itu gimana awalnya itu? Kalau awalnya pertama merantau kan kerja di kontraktor, jadi siang kerja di kontraktor, malam saya jualan gorengan itu Pak. Jualan gorengan, jualan, yang penting ya intinya siang kerja, malam kerja lah. Wus, mantap. Berarti 24 jam kerja dong? Ya enggak lah. Oh, enggak. Ya mungkin 16 jam. Oh, 16 jam ya. 24 kurangi 16 berarti tidurnya berapa jam itu? Ya. 8 jam. Oh, tetap 8 jam ya. Jadi pagi ikut kontraktor, ngelas-ngelas. Pak sebagai pelaksananya, mandornya atau gimana itu? Sebagai bagian ini, PPIC. PPIC, oke, Planning Production Internal Control itu ya? Ya betul. Jadi Anda yang merencanakan, nanti yang eksekusi, sampai ngawasi, Betul. pembuat bahan kayak semua itu, penghitungan itu semua ya? Oke. Dengan PPIC. Terus ketika malam, Pak Tri ini masih sempat jualan gorengan? Gorengan, nasi jinggo. Gorengan nasi jinggo, artinya Pak Tri goreng gitu? Atau gimana? Kalau nasi jinggonya saya ngambil di orang, kalau gorengannya ya bikin gorengan sendiri. Wih, jadi dapat titipan nasi goreng, nasi jinggo. Kemudian Pak Tri itu belanja terus goreng-goreng sendiri gitu ya? Sendiri. Berarti belanja ke pasar sendiri? Iya, ke pasar sendiri. Mantap. Belanja ke pasar sendiri, nawar-nawar apa itu? Tepung, garam? Enggak. Kalau itu kan sudah ada di dekat tempat tinggal, kan ada toko, tinggal ngambil. Oh, jadi udah langganan ya? Langganan. Oke. Jadi waktu gorengan itu apa? Weci? Yes, pisang goreng. Pisang goreng? Oh, tahu goreng? Ya, semacam itulah. Wih, man. Berapa tahun itu Pak tadi dialami waktu goreng-goreng itu? 3 tahun.
3 tahun goreng, 3 tahun juga sebagai pekerja konstruksi ya? Iya. Mantap. Waktu itu sudah berkeluarga apa masih sendiri, Pak? Sudah, Pak. Oh, sudah keluarga? Kebetulan masih kuliah itu udah menikah ya. Oh. Jadi nek durung rampung orang tua kadang-kadang nek selesaikan dulu kuliahnya itu enggak berlaku ya? Nggak berlaku, Pak. Oh. Mumpung masih muda kan. Udah pacaran, udah nikah atau jangan-jangan dari SMA nikahnya? Oh, enggak. Oh, kuliah ya. Kuliah. Atau teman SMA-nya? Ya, teman Oh, SMA. teman SMA. Wah, cinta berlanjut ini berarti ya. Luar Kayaknya. biasa. Jadi malam gorengan terus akhirnya dari situ berhenti ya? Berhenti atau bagaimana perubahannya ini gimana? Karena saya udah keluar dari kontraktor, saya bikin usaha sendiri. Cuma di awal-awal usaha itu saya ini tertipu itu. Tertipu. Sampai habis modal, ya udah, sampai akhirnya keluarga saya pulangkan ke Karangkates, ke Malang. Keluarga itu aslinya istri ya? Istri sama anak. Oh, sudah punya anak juga? Punya anak. Jadi anak istri Mohon saya maaf, berapa anaknya waktu itu? 1, Pak. Oh, 1 ya, pulang ya. Nah, jadi anak sama istri saya pulangkan ke Malang. Jadi saya sendirian di Denpasar. Jadi merintis memang dari nol lagi. Sampai untuk beli kasur aja saya nggak mampu. Beli kasur saja nggak mampu? Nggak mampu. Itu kasur yang spring bed atau kasur apa? Kalau spring bed kan memang mahal. Kalau king coil memang mahal, Pak. Atau Udah, kasur Pak. yang mana yang dimaksud ini? Ya kasur biasa, kasur biasa itu memang saya belum, udah kehabisan uang. Jadi udah memang benar-benar nol itu ya. Jadi saya tidur di kos itu beralaskan kardus bungkusnya kulkas itu, Pak. Bekas bungkus kulkas. Loh, padahal kan kasur cuma 150-300 ribu, Pak. Kalau nggak salah loh ya, saya juga nggak hafal. Tapi kan nggak tahu juga sih, nggak ingat harga. Nah. Cuma waktu itu memang untuk makan itu aja saya bisa makan tuh sehari sekali. 1 hari sekali. Itu pun nasi jinggo jangan-jangan yang pakai. Ya enggak lah, ya normal makan. Oh, normal makan. Kalau nasi jinggo mungkin bisa habis 5 bungkus ini. Oh, gitu. Oke. Sekali ya memang kondisinya memang lagi berat. Tapi itu pun berjalan mungkin sekitar 2 tahun lah kondisi seperti itu. 2 tahun, jadi Merintis lagi itu. keluar dari pekerjaan, mimpi punya usaha sendiri. Betul. Setelah dijalani 2 tahun itu, ini kalau saya menebak nih, mohon maaf nih, kondisinya lebih buruk daripada waktu bekerja dong? Betul. Cuma kondisi ya namanya baru buka usaha, belum pengalaman. Terus ya ada pemesan yang udah dikerjakan, udah selesai, tapi pergi nggak dibayar itu. Kerjaannya beres, uangnya nggak beres. Uangnya ini emang nggak dibayar sama orangnya. Oh, itu proyek pertama, kedua atau ketiga? Atau baru pertama sudah ketipu kayak gitu? Enggak, proyek kesekian, mungkin ke berapa ya? Mungkin keempat apa ya, pokoknya udah beberapa kali lah. Udah yang keberapa itu. Tapi dari proyek awal sampai ketipu kan modalnya apa? Semua modal itu habis kesedot ke itu semua. Habis ya, sampai ya namanya udah habis ya, gimana? Dulu saya bisa kontrak rumah, akhirnya jadi kos. Kok waktu dulu bekerja ngontrak rumah? Kontrak rumah. Terus waktu mulai usaha malah masih ngontrak rumah, masih ada sisa gitu ya? Iya, terus Setelah itu malah turun jadi ngekos. kos. Ngekos pun tanpa kasur gitu ya? Iya. Jadi grafiknya turun. Ini delosor ini, Pak. Jatuh. Sampai ke tanah nih, Pak. Nyungsep, Pak. Nyungsep ya. Wih. Nah, terus kalau yang usaha gorengannya tadi gimana? Ya udah lepas semua kan udah. Memang saya pinginnya ya fokus di konstruksi, di advertising gitu. Ternyata memang
ya dicoba di awal emang diuji seperti itu. Nggak masalah sih. Jalani aja. Berarti gorengan sudah tutup karena kondisi tadi kurang bagus, akhirnya ibaratnya nggak kuat nih ngopeni anak bojo itu nggak kuat gitu ya? Ya pas-pasan. Wes ibaratnya kamu pulang aja deh, saya bertahan di sini untuk melakukan perjuangan berikutnya gitu ya? Iya betul. Ada nggak kepikiran gini, wah bisnis ini susah, ini kok tambah berat, kemarin kerja enak, wes gini kok malah susah. Ada nggak kepikiran bahwa ya kerja wae wes nggak usah bisnis lah, kerja mana gitu wes? Ada nggak? Oh pernah Pak. Jadi tapi saya memang kepinginnya udah memang ini. Saya punya target waktu itu sebelum usia 35, saya sudah harus punya perusahaan sendiri. Jadi di awal-awal usaha itu ya, pokoknya saya hanya melihat sebelum 35 saya sudah harus punya usaha sendiri. Itu aja sih. Jadi saya fokusnya ke situ. Walaupun kepikiran bahwa pengen kerja lagi itu juga kayaknya lebih baik, tapi tidak gitu ya? Tidak. Harus. Tapi kok masih yakin gitu bahwa ini bakal berhasil gitu kan? Berarti ada keyakinan itu. Iya. Ya harus optimis Pak. Oh, harus optimis ya. 3 tahun delosor, kemudian 2 tahun Pak. Hah? 2 tahun. Oh, 2 tahun delosor itu ya. Tanpa istri, tanpa anak, bujang lagi, berjuang lagi sampai akhirnya tumbuh naik lagi. Iya. Nah, itu apa yang bisa membantu untuk naik grafiknya tadi udah minus mungkin ya itu terus naik lagi itu apa ininya? Berkat kawan Pak. Jadi saya mencari teman sebanyak-banyaknya. Ya apa namanya? Istilahnya itu berkat kawan lah. Jadi karena kawan saya banyak, otomatis informasi pekerjaan kan macam-macam jadinya. Jadi info yang saya dapat lebih luas lagi dari sebelumnya. Saya menjalin pertemanan dengan orang advertising, dengan printing, dengan ya toko-toko. Jadi saya juga nyebarin brosur, macam-macam. Oh, oke. Jadi Anda nyebarin brosur, kartu nama, setiap hari keliling kerjaannya ya? Betul. Nah, dulu itu ada teman saya yang memang sampai sekarang itu berkesan di kehidupan saya itu ada satu orang, namanya Mas Balok itu. Jadi, Mas siapa? Mas Balok. Mas Balok? Mas Balok. Kok namanya asik gitu? Ya, jadi dari awal saya kondisi merintis itu, teman saya Mas Balok ini. Mas Balok, terus ada namanya Pak Go. Jadi 2 orang ini yang sering banyak membantu lah, intinya banyak memberikan semangat gitu ya. Banyak membantu mulai dari desain sampai ke eksekusi. Mas Balok sama Mas Agu ini yang banyak membantu. Artinya itu partner kerja atau cuma teman aja? Teman, tapi sudah kayak saudara. Dalam hal pekerjaan berarti melakukan kerjasama gitu? Ini dalam hubungan pertemanan. Kalau urusan kerjaan enggak terlibat. Ya membantu. Kalau untuk urusan pekerjaan, Mas Balok sama Mas Agu ini yang banyak membantu, supportnya, banyak mensupport, mulai dari ide-ide, dari desain, itu 2 orang ini. Ya, terus ya banyak teman lagi lah, teman-teman saya banyak, banyak yang menyupport. Jadi memperbanyak teman, akhirnya dari teman itu banyak sekali masukan gitu ya? Betul. Oke. Setelah itu gimana ceritanya? Terus naik terus? Apa nyungsep lagi atau bagaimana? Ya alhamdulillah sampai sekarang masih sudah bertahan lah, maksudnya sudah kondisi ya jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi ya kalau misalkan dulu makan sehari sekali, sekarang bisa 3 kali Pak. Oh, syukur. Ukurannya sudah 3 kali lipat berarti ya. Makan sekali, sekarang udah 3 kali, udah 3 kali lipat. Dan menunya lebih baik dong. Oh, jadi 3 kali lipat plus gitu ya. Ukurannya simpel sekali. Yang penting makan sekali menjadi 3 kali, itu sudah jadi ukuran gampang guys gitu ya.
sekarang proyek-proyeknya berarti udah dari awal berarti dulu memang konstruksi terus ya? Tidak ya, ada, enggak ada. Nggak ada ganti haluan, warung, apa, restoran, nggak ya? Enggak. Khusus itu ya? Oh, oke. Apa yang menjadikan hal khusus yang menurut Pak Tri ini berpegang teguh, maksudnya tetap semangat gitu apa? Apakah orang tua, istri atau apa yang memperkuat sampai istilahnya sudah ini harus gitu ya? Sudah jatuh dan tertimpa tangga lagi gitu mungkin ya. Artinya gini, sudah jatuh, ketipu, nggak dibayar, tetangga, istri dan anak sampai dipulangkan itu kan sudah sampai kok tetap nggak nyerah gitu loh. Apa yang ya karena saya mikirnya saya laki-laki, Pak. Karena saya laki-laki, kalau laki-laki menyerah terus anak istri gimana? Jadi karena saya punya anak itulah, jadi penyemangat utamanya kan memang dari anak itu. Jadi walaupun kondisi seperti ini, saya pasang target, Pak, jadi sebelum usia 35 itu saya sudah harus punya usaha ya, supaya anak saya itu mendapat pendidikan yang lebih baik dari saya. Itu yang jadi penyemangat kan itu. Ke situ arahnya ke situ. Jadi spirit untuk memberikan pendidikan anak agar supaya bisa menyekolahkan anak itu yang menjadi ya, betul. Menjadi spirit ya. Sekarang anaknya berapa, Pak? 1, Pak. Oh. Jadi cuma 1 itu aja? Tetap 1. Loh. Pak Tri keluarganya berapa? Saudaranya berapa? 4 ya? Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oh, kakak nomor tertua ya berarti ya? Kakak tertua. Oh. Tapi sekarang anaknya 4, maksudnya dari saudara 4 cuma pengen punya anak 1 ya? Enggak, pengennya 2, Pak. Oh, pengennya 2. Nah, cuma ya dikasih 1 ya. Dikasihnya 1. Oke. Ya, mungkin apa ada yang mungkin mau disampaikan, Pak, untuk menyemangati pejuang-pejuang yang saat ini masih merintis usaha dan masih kalaupun susah, tadi kan tidak ada kata menyerah nih. Nah, itu kira-kira apa yang bisa disampaikan di ini? Ya, tetap semangat, tetap fokus, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Intinya jangan sampai misalkan kita merubah spek dari apa yang sudah kita sampaikan pada customer. Misalkan kita menggunakan kualitas A, ya kita kasih kualitas A. Jadi kita bisa menjaga konsumen sampai sekian tahun. Jadi ya itu aja sih. Jadi dari konsumen itu kan akhirnya dari mulut ke mulut. Nah itu aja. Jadi intinya usaha saya itu semata-mata karena kasih sayang yang di atas saja. Jadi jaga komitmen, kepercayaan ke customer gitu ya. Oke. Ya, cukup mungkin Pak Tri ya? Cukup, Pak. Ya, oke. Ya, demikian wawancara singkat saya podcast Bali Today dengan Pak Triyono yang cukup menginspirasi bagaimana dia memulai usahanya dari nol, kemudian ditipu, kemudian masih sampai bangkrut, sampai nggak punya apa-apa, sampai tidur pun beralaskan kerdus. Tapi itu dilihat semuanya sebagai sebuah keindahan, dinikmati, sampai harus berpisah dengan anak, istri, sementara ke Jawa dulu karena mohon maaf tidak mampu memberikan nafkah gitu ya, seolah-olah gitu ya. Betul. Oh ya betul ya, oke. Jadi tapi akhirnya dengan kesabaran, semangat, juang, akhirnya sekarang tetap bertahan dan masih survive, walaupun saat ini pandemi itu pun juga alhamdulillah masih nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah, masih ada proyek ya. Ketika orang lain bilang sepi, nggak ada, masih jalan. Luar biasa.
Jadi tadi yang perlu disampaikan adalah bahwa semangat untuk bisa menyekolahkan anaknya adalah spirit yang menjadikan Pak Tri bisa bertahan. Yang berikutnya adalah komitmen, jaga harga, kemudian jaga kepercayaan, bisa menyelesaikan sesuai yang dijanjikan, tidak mengurangi timbangan. Betul. Gitu ya. Kalau di pasar tuh dikurangi timbangan, kalau di konstruksi ya juga mengurangi ukuran, itu ya tidak dilakukan. Jadi dijaga. Itulah kunci sukses daripada Pak Tri. Ya, demikian laporan terkini dan bincang-bincang khusus dengan Pak Tri. Semoga Pak Tri sukses selalu, sehat selalu, dan naik berjaya di bidang kelasnya. Amin. Salam sehat dan sukses selalu dari podcast Bali Today.